Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudi Kiryasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang VLOOKUP dan juga penggunaan VLOOKUP. Mari sama-sama kita simak videonya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan pengertian, fungsi, dan penggunaan data secara real. Pengertian VLOOKUP itu sendiri secara definisi yaitu mencari sebuah nilai secara vertikal di kolom pertama suatu tabel, lalu mengembalikan nilai yang berada di baris yang sama dari kelompok lain yang Anda ditentukan. Fungsi VLOOKUP itu sendiri untuk melakukan pengisian data secara otomatis yang datanya diambil dari satu sheet yang sama, di satu sheet yang berbeda, maupun di data Excel yang berbeda. Langsung saja kita mulai untuk contoh penyelesaian studi case data berikut untuk penerapan VLOOKUP-nya. Untuk langkah pengisian gaji pokok akan sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP. Di sini ada lookup value. Lookup value itu merupakan mana data yang ingin patokan kita cari. Seperti misalkan lookup value kita ketik atau kita klik yang ada di sini. Lookup value itu seperti ini loh. Lookup value seperti ini patokannya. Kode-kode yang akan perlu ditentukan secara otomatis. Oke, kita coba langsung mulai saja ya. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kita pencet golongan 1C ini sebagai lookup value-nya. Titik koma atau koma. Lalu kita ke data pengkajian. Tabel array itu kita bentangkan saja dari B5 sampai dengan E8. Jangan lupa kita kunci menggunakan F4. Titik koma atau koma. Kita lihat di gaji pokok. Di gaji pokok itu, di gaji pokok merupakan, kan ini ada call index number. Call index number ini berfungsi untuk siapa yang mau dipanggil atau nomor tabel mana yang ingin kita panggil. Cara melihatnya, kolom tabel di golongan merupakan kolom nomor 1. Di gaji pokok merupakan call index number 2. Kalau tunjangan jabatan, call index number 3. Kalau transportasi, call index number 4. Sehingga kita yang dibutuhkan adalah gaji pokok, yaitu call index number kita ketik di sini 2. Titik koma atau koma. Kita akan 0 atau true atau false. 0 atau true atau false. Kita pilih false atau 0. Maka akan langsung otomatis muncul 1 juta rupiah di gaji pokoknya Andi dengan golongan 1C. Kita lihat langsung 1C gaji pokok 1 juta. Oke. Langsung saja kita klik 2 kali di sini atau diseret ke bawah. Kita lihat sama, apakah sama 800.000 dengan 1B. 1B kita lihat 1B 800.000. Mana kita yang beda? 1C 1A 600.000. 1A 600.000. Oke. Di tunjangan jabatan sama, kita masih menggunakan rumus yang sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kita menggunakan golongan ini pencet 1C atau ini sebagai patokan mana data yang ingin kita ambil. Titik koma atau koma. Tabel array-nya kita pencet data pengkajian. Kita bentangkan dari B5 sampai E8. Jangan lupa untuk kita kunci dengan menggunakan F4. Titik koma atau koma. Seperti data sebelumnya, jika gaji pokok berada di
call index number 2, maka untuk tunjangan jabatan berada di call index number 3. Sehingga kita pencet tes saja atau kita klik tombol 3, titik koma atau koma, false. Oke. Bisa dilihat untuk 1C tunjangan jabatannya 120.000. 1C tunjangan jabatannya 120.000. Langsung saja kita cek semuanya dengan menggunakan klik 2 kali untuk titik yang di sini, ataupun bisa langsung kalian seret saja untuk mengisinya secara otomatis ke bawahnya. Jangan lupa untuk selalu mengunci rumus tersebut menggunakan F4 supaya rumusnya tidak bergeser. Kita lihat kevalidasian data tersebut. 1B 70.000, 1B 70.000, dan untuk 1A 50.000, 1A 50.000. Untuk transportasi masih menggunakan rumus yang sama, VLOOKUP, lookup value-nya atau pengkodeannya, titik koma atau koma, data pengkajiannya kita bentangkan. Jangan lupa ketik F4 untuk mengunci rumus tersebut, titik koma atau koma. Jika tadi untuk tabungan tunjangan jabatan menggunakan call index number 3, maka untuk transportasi menggunakan call index number 4. Sehingga ini golongan 1, gaji pokok 2, tunjangan jabatan 3, transportasi 4. Titik koma atau koma, false. Enter. Kita lihat 1C 150.000, 1C 150.000. Langsung saja kita klik 2 kali di sini atau kita syarat saja. Nah, bisa dilihat 1B 100.000 dan 1A 75.000. Sama ya teman-teman. VLOOKUP. Untuk kita pahami dengan cepat penggunaan VLOOKUP atau HLOOKUP, cara pembedaannya, VLOOKUP memiliki atau bisa dipakai jika data yang ini secara vertikal. Vertikal itu membentang sini. Jika horizontal atau HLOOKUP yang akan nanti disampaikan dengan rekan saya selanjutnya adalah data seperti ini. Dia lebih memanjang. Jika HLOOKUP dia panjangnya ke bawah. Jika VLOOKUP dia panjangnya akan ke bawah. Jika HLOOKUP dia akan ke samping sebelah sini. Oke, untuk total gaji kotor ini kita bisa saja langsung menggunakan rumus SUM sama dengan SUM. Kita pilih data yang ingin kita jumlahkan, gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah transportasi. Oke, ini belum muncul untuk nominal harganya atau nominal uangnya, maka langsung saja kita munculkan dengan menggunakan di sini currency atau accounting, sama aja teman-teman. Kita pilih aja accounting atau currency, lalu kita klik yang ini, mode action format, lalu kita pilih untuk yang bahasa Indonesia atau rupiah ya. Kita cari untuk mata uangnya. Kita cari untuk mata uang rupiah Indonesian. Oke. Untuk menghitung total gaji, kita langsung saja menggunakan rumus SUM sama dengan SUM gaji pokok
ditambah tunjangan jabatan ditambah transportasi sama dengan kenapa ini tidak terjumlah? Karena kita di sini menggunakan rumus VLOOKUP saja, sehingga data nominal-nominal ini tidak bisa terbaca oleh sum karena masih bentuk rumus VLOOKUP. Untuk memunculkan nominal tersebut, kita harus menambahkan rumus tambahan, yaitu sebagai berikut. Kita bisa langsung menuliskan rumus seperti yang ada di sini, yaitu menggunakan value. Fungsinya untuk agar nominal yang kita inginkan atau kita tulis rumus ini berbentuk sebagai teks. Karena jika tidak menggunakan rumus seperti ini, value seperti teks, lalu karena jika tidak menggunakan rumus ini, maka teks yang berada di sini masih menggunakan rumus VLOOKUP yang tidak terbaca nominalnya menggunakan rumus sum. Maka dari itu, kita perlu dengan menggunakan rumus tambahan seperti value, substitute langsung di sini RP untuk bisa mengetahui yang mana yang ingin dijadikan atau mata uang apa yang ingin ditulis di data tersebut. Kita coba lakukan ke semuanya ya. Baik, bisa dilihat ini sudah menggunakan rumus yang baru ditambahkan atau baru kita tambahkan menggunakan value. Maka kita akan coba untuk rumus sumnya sama dengan sum gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah transportasi. Oke, bisa dilihat data yang di sini terjumlah ya teman-teman semua. Maka dari itu perlu menggunakan rumus value agar nominal-nominal yang di sini bisa terbaca oleh sum. Karena jika tidak, maka VLOOKUP seperti data kosong saja gitu teman-teman. Karena VLOOKUP hanya fungsinya untuk memanggil saja, sebagai tampilan di awalnya saja. Maka dari itu penting menambahkan value di dalam rumusnya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman semua. Sudah terisi lengkap dengan menggunakan rumus-rumus yang diminta. Sekian dari saya. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih yang sudah menonton. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdiansyah Falah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus Excel yaitu HLOOKUP, right, left, and mid. Ya, jadi kombinasi HLOOKUP dengan right, mid, dan left. Kita akan menjelaskan langsung nanti di video tentang cara penggunaannya. Oke, langsung saja kita ke penjelasan di videonya. Let's go. Oke, kita sudah di Microsoft Excel. Kita akan mengaplikasikan rumus HLOOKUP dikombinasikan dengan rumus left, mid, dan right. Ya, ini tabel informasi tentang penumpang kereta. Di sini ada nama penumpangnya, dan di sini ada kode tiketnya yang akan jadi acuan kita mengisi tabel-tabel setelahnya. Ya, di sini ada informasi tambahan tentang tabel kelas, kode dan kodenya eko, kelasnya ekonomi dan seterusnya. Di sini juga ada tabel jenis tiket.
ya. Dan instruksinya adalah kelas mengacu pada 3 huruf pertama di kode tiket. Ya, kode tiket 3 huruf pertamanya BIS. Nah, itu kelas. Tahun lahir mengacu pada digit 4 sampai 7, yaitu di tengah ya, 1991. Nah, jenis tiket mengacu pada 1 huruf terakhir di kode tiket. Nah, itu dia ya instruksinya. Lookup digunakan ketika tabelnya berupa horizontal dari kiri ke kanan seperti ini. Langsung aja kita isi ya. Kelas tadi 3 huruf pertama ya di kode tiket yaitu bis. Oke. Lookup. Ya. Karena itu sebelah kiri, tulisan bisnya sebelah kiri. Ya, kita isi ini titik koma. Karena 3 huruf maka kita isi 3. Oke, tutup kurung. Ya, table array-nya ada di sini ya, table kelas. Jangan lupa di F4 agar tabelnya tidak bergeser. Nah, seperti ini. Oke, karena kelas itu ada di baris kedua nih, di sini nih, maka kita isi aja 2. Oke. Titik koma, ini kita isi 0. Tutup kurung. Selesai, enter. Ya, sesuai ya. BIS, maka bisnis. Dan ini keluar bisnis. Kita aplikasikan ke semuanya. Oke. Nah, jenis tiket nih ya, jenis tiket juga kita akan aplikasikan. Lookup juga. Ya. Jenis tiket itu ada di mana? 1 huruf terakhir di kode tiket nih, A nih, jenis tiket. Kita lihat di kode tiket A, berarti jenis tiketnya anak. Nah, karena ini ada di sebelah kanan paling akhir, maka kita gunakan right. Oke. Kita ambil di sini. Ya, karena 1 huruf doang kita klik 1 aja. Tutup kurung. Table array-nya ada di sini ya. Nah, jenis tiket F4 jangan lupa. Oke. Kemudian jenis tiket ada di baris kedua, kita isi 2. Maaf. Ya, kita titik koma dulu. Jenis tiket ada di baris kedua. Titik koma 0. Nah, harusnya karena ini A keluarnya anak harusnya. Nah, sesuai. A anak ya, A anak. Kita aplikasikan ke semuanya. Nah, D dewasa betul, D dewasa. L lansia ya, lansia betul. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reva Amelia. Di bagian ini saya akan menjelaskan rumus con A, con if, dan if, serta cara penggunaannya. Langsung saja kita mulai videonya. Yang pertama fungsi con dan con A, itu fungsinya sama aja, yaitu untuk mencari jumlah sel yang memiliki nilai dan perbedaannya hanya pada kriteria dalam mencari jumlah selnya saja. Misalnya kita ingin tahu ada berapa siswa dalam tabel ini, maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan con tutup buka dan blok datanya yang nilai ini, lalu tutup kurung, setelah itu tekan enter. Dan jika salah satu selnya kita hapus, maka con tidak akan menghitungnya karena con hanya menghitung angka saja. Sedangkan con E digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka atau huruf. Jadi con E menghitung semua sel yang tidak kosong. Dan rumusnya sama seperti con. Sama dengan con E tutup buka blok pada yang kolom nilai ini, setelah itu tutup kurung lalu enter. Contohnya kalau saya ubah salah satu data siswa menjadi huruf, misalnya Iqbal, con E tetap menghitung sel tersebut karena con E bisa membaca angka maupun huruf.
dan rumus CONIF digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan satu kondisi tertentu. Semisalnya, kalian ingin menghitung berapa jumlah siswa yang nilainya di bawah 90 atau kurang dari 90. Rumusnya adalah sama dengan CONIF tutup buka blok di bagian kolom nilai, koma, terus bagian yang kedua tuliskan tanda petik kurang dari 90, tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Berikutnya untuk rumus CONIF digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan lebih dari satu kondisi. Contohnya, jumlah siswa yang nilainya di bawah 90 dan jenisnya kelaminnya perempuan. Rumusnya adalah sama dengan CONIF buka kurung blok nilai, koma, tanda petik kurang dari 90, tanda petik, koma, blok jenis kelamin, koma, tanda petik, lalu ketik perempuan, tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Kemudian ada rumus if. Rumus if digunakan untuk menentukan sebuah kondisi apakah memenuhi syarat tertentu atau tidak. Misalkan di sini keterangan jika nilai rata-ratanya lebih dari 75, maka keterangannya lulus. Dan jika nilai rata-ratanya kurang dari 75, maka keterangannya tidak lulus. Rumus yang digunakan adalah sama dengan if tutup buka, kita klik yang di kolom nilai lebih dari 75, koma, tanda petik, kasih keterangan lulus, tanda petik, koma, tanda petik, dan kasih keterangan tidak lulus, tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Dan langsung kita tarik aja dari atas sampai bawah, dan langsung keterangannya langsung muncul otomatis. Dan dengan menggunakan if, kita bisa membuat keputusan otomatis berdasarkan nilai yang ada. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firanti Aska Putri Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan average, sum if, dan simbol penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung saja kita mulai ke videonya. Di sini saya akan mulai dengan menjelaskan cara penggunaan average atau mencari nilai rata-rata. Pertama, kita ketik sama dengan average buka kurung, lalu blok seluruh nilai yang akan dirata-ratakan. Lalu ketik tutup kurung dan enter. Maka nilai rata-ratanya akan keluar. Begitulah cara penggunaan rumus average. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus sum if. Rumus ini digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan suatu kriteria tertentu. Cara kerjanya yaitu ketik sama dengan sum if buka kurung, lalu blok seluruh item, lalu ketik titik koma, dalam kutip buku, titik koma, lalu blok seluruh penjualan dan enter. Lalu untuk rumus plus atau penambahan, cara menggunakannya yaitu dengan ketik sama dengan pilih angka yang mau ditambahkan seperti E3 plus E4 lalu enter. Begitupun juga dengan pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti contoh yang ada di dalam video berikut.
Halo semua, perkenalkan nama saya Keisha Salsabilbina. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan sum, rank, min, dan juga max. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Kita akan menjelaskan tentang fungsi min, max, sum, dan rank. Yang pertama itu ada jumlah nilai. Rumusnya itu sama dengan sum kurung buka, kalian blok nilai UTS, lalu tarik blok nilai UAS, dan jangan lupa kurung tutup. Nah, kalian tarik dari atas ke bawah. Nah, ada yang satu belum ketarik, kita tarik lagi. Nah, ini hasilnya. Oke, bener, ini hasilnya guys. Setelah itu kalian masuk ke nilai rata-rata. Dari rata-rata itu rumusnya kita tinggal masukin sama dengan average. Nah, kurung buka, kalian blok nilai UTS lagi, lalu tarik ke nilai UAS, dan kurung tutup, enter. Hasilnya dari atas kalian tarik ke bawah, jangan sampai ketinggalan lagi. Nah, ini hasilnya guys, gak akan salah kecuali kalian salah masukin rumus. Yang ketiga itu ada nilai tertinggi. Rumusnya itu seperti sama dengan max kurung buka, blok nilai UTS, dan blok nilai UAS, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya terus kalian tarik ke bawah. Nah, ini gak akan salah guys, 100%. Selanjutnya itu ada nilai terendah. Nama saya Keisha Salsabilbina. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan sum, rank, min, dan juga max. Kurung buka, kalian blok nilai UTS, lalu geser nilai ke UAS. Jangan lupa kurung tutup sama dengan hasilnya. Jangan lupa kalian tarik dari atas ke bawah. Nah, ini hasilnya guys. Halo semua, ini yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan sum, rank, min, dan juga sama max. Dengan berikut penjelasannya. Terima kasih. Rank, kurung buka, kalian pencet nilai rata-rata, koma, kalian blok ke bawah. Setelah itu halo semua, perkenalkan nama saya Keisha Salsabilbina. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan sum, tutup, rank, enter, min, dan juga max. Kalian berikut tarik ke bawah. Udah guys, sekian, terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya Aulia Fareta Evan. Di video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah data yang berbentuk lembar kerja atau spreadsheet. Microsoft Excel digunakan untuk menghitung, menganalisis data, dan mengolah data. Hari ini kita akan belajar mulai dari membuka Excel, mengenal fitur-fitur dasar, sampai membuat tabel atau grafik. Oke, kita lanjutkan langsung ke videonya ya. Hai semuanya, perkenalkan. Oke teman-teman, pertama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Kalau di desktopnya teman-teman udah ada menu Microsoft Excel kayak gini, teman-teman bisa langsung klik aja 2 kali. Atau kalau nggak ada, kita cari di menu Start, terus kita ketik aja Excel. Nanti akan muncul kayak gini, teman-teman bisa langsung klik 2 kali aja. Mengenal fitur-fitur dasar sampai membuat. Nah, ini adalah tampilan dari menu Microsoft Excel waktu pertama kali kita buka. Oke, sekarang aku jelasin sebentar bagian-bagian penting di Excel ya teman-teman. Di Excel itu ada namanya Quick Access Toolbar teman-teman, atau menu cepat di Excel. Ini kayak menunya
save, Excel digunakan untuk undo atau redo ya teman-teman. Terus di bawahnya itu ada menu, ada tab file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, developer, help. Nah, ini di Excel namanya ribbon teman-teman. Hai semuanya, perkenalkan saya Ulia. Terus di bawah menu-menu ini ada lagi namanya grup ya teman-teman. Tempat kita untuk merubah-rubah atau menambahkan sesuatu di Excel kita. Microsoft Excel digunakan untuk Area tempat kita kerja atau tempat kita untuk ngetik-ngetik itu namanya worksheet teman-teman. Di Excel ada yang namanya kolom dan rows atau kolom dan baris. Kolom itu terdiri dari A, B, C, dan seterusnya. Untuk baris sendiri terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya teman-teman. Yang berbentuk lembar kerja atau spreadsheet. Kalau misalnya kita klik salah satu gitu teman-teman, misalnya kayak kita mau klik di angka di kolom C ya, ini namanya cell. Nah biasanya cell itu terdiri dari kolom dan baris. Jadi ada, teman-teman bisa lihat di sini, ini namanya cell. Jadi selnya itu C4 gitu ya teman-teman. Terus aku mau jelasin lagi soal ini teman-teman. Untuk di bagian bawah ini ada yang namanya sheet 1 atau lembar kerja pertama. Ini teman-teman bisa rename atau ganti aja sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya mau diganti tugas. Hari ini kita itu bisa ya teman-teman. Terus misalnya mau ditambah di sininya mau ditambah misalnya ujian atau lain-lain, teman-teman bisa ganti di sini aja. Terus kalau mau dihapus juga bisa, tinggal di delete aja teman-teman, kayak gitu. Terus di dalam Excel juga ada zoom in dan zoom out. Kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kanan, nah ini bisa di zoom in atau di zoom out sesuai sama kebutuhan teman-teman aja. Sekarang kita lanjut coba bikin tabel ya teman-teman. Di sini aku coba bikin aja laporan stok buah. Di bawahnya kita bikin nama buah, sampingnya kita bikin stok buah segar, sampingnya lagi kita bikin harga. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini kan kayak nama buah itu kepotong ya teman-teman, cuma nama buah. Terus untuk stok buah segarnya juga sama kepotong. Nah, kalau di Excel itu teman-teman bisa atur sendiri untuk kolomnya kayak gini, atau misalnya teman-teman juga bisa langsung klik aja 2 kali supaya dia bisa kelihatan semua kayak gitu teman-teman. Nah terus kalau misalnya teman-teman mau langsung bikin tabel, ini kita coba tulis dulu ya. Misalnya nama buahnya anggur, terus di sini apel, jeruk, delima, misalnya gitu ya teman-teman. Nah di sini kita juga klik misalnya si stok buah segarnya ada 10, ada 20, 30, 40 gitu ya. Ini cuma coba-coba aja ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau bikin tabel, ini bisa langsung klik aja insert, terus klik tabel. Nah ini kita langsung okein aja teman-teman, langsung muncul tabelnya kayak gini. Enaknya di Excel tuh kayak gitu teman-teman, jadi semuanya udah otomatis. Mungkin itu dulu aja yang bisa aku jelasin, nanti selanjutnya akan dijelasin sama teman-teman aku. Terima kasih udah nonton.